Selamat pagi, selamat untuk bertemu kembali dalam perkuliahan kita yang akan dimulai pada hari ini. Saya akan membawa mata kuliah ketiga dan hukum ketenagakerjaan. Untuk perkuliahan kita ketiga ini akan dilakukan secara online. Kemungkinan perkuliahan kita bisa diadakan secara offline masih memungkinkan, sampai mungkin ada batas waktu yang akan diberikan kepada kita. Nah, dalam perkuliahan online ini saya akan mengirimkan video untuk teman-teman dan teman-teman dapat menyaksikannya, dan nanti akan ada yang namanya tugas, UAS dan UTS. Nah, untuk K3 sendiri saya lebih menitik beratkan ke UAS nanti. Tugas dan UTS juga sama penting, tapi lebih dititik beratkan nanti ke UAS-nya. Jadi kemungkinan yang akan dibuat mungkin untuk tugas dan UAS akan dibuat yang namanya paper atau makalah sesuai dengan mata kuliah kita ini. Jadi untuk ada pertanyaan lebih lanjut atau ada apa, bisa disampaikan ke grup WhatsApp yang telah dibuat oleh teman-teman dan kita bisa berdiskusi di situ. Dan untuk mata kuliah ketiga sendiri itu lebih bisa teman-teman lihat, yaitu bagaimana penggunaan atau alat-alat keselamatan kerja yang ada di dalam lokasi proyek. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan yang ada di lokasi proyek atau dengan kesehatan itu kita akan bahas di sini, dan saya harap teman-teman bisa menyaksikan dan mengikutinya. Untuk dari teman-teman semua mungkin sudah ada yang bekerja, ada yang pernah mengikuti proyek atau melihat kegiatan proyek. Biasanya di lokasi itu ada kegiatan, otomatis ada perlengkapan-perlengkapan yang harus dilengkapi, yaitu namanya K3. Jadi perlengkapan-perlengkapan itu biasanya yang ada di situ itu sudah melewati yang namanya tahap-tahap perencanaan K3. Biasanya sudah dibuat perencanaannya untuk penggunaannya. Begitu juga dengan yang namanya hukum ketenagakerjaan. Dan di sini nanti dua hal ini yang akan saya angkat, saya bahas, di mana yang pertama-tama saya akan membahas bagaimana sejarah ketiga itu sehingga dia bisa ada dalam penggunaan proyek, dan bagaimana hukum ketenagakerjaan itu diberlakukan dalam kegiatan proyek konstruksi. Jadi di sini pembahasannya akan kita mulai dengan sejarah-sejarah ketiga. Selanjutnya juga kita akan berbicara tentang hukum, dan hukum-hukum dalam ketenagakerjaan ini dalam proyek itu yang berlaku biasanya dalam kontrak. Ada dalam kontrak pasal-pasal yang mengatur hal-hal itu yang akan kita bahas. Jenis-jenis kontrak bagaimana yang akan kita bahas itu nanti saya bawakan hal itu, dan itu nanti teman-teman dari bahan-bahan ini yang akan dibuat makalah. Baik, nah ini kita mulai dalam sejarah ketiga di Indonesia. Jadi sejarah keselamatan kerja di Indonesia itu atau K3 itu sudah dimulai dari zaman Belanda, yaitu pada era ke-17 ya. Jadi saat itu permasalahan keselamatan di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Jadi yang pertama kali masuk ke K3 dalam kegiatan-kegiatan proyek itu sebenarnya dimulai dari kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang bersifat sebenarnya bukan pembangunan saja, tapi kegiatan-kegiatan yang memakai banyak jasa manusia. Di situ dikerjakan atau dilaksanakan yang namanya K3 ini. Jadi itu dimulai saat jumlah ketel uap, yaitu kita lanjut, saat jumlah ketel uap yang dipakai industri di Indonesia sekitar 120 ketel uap, hingga muncullah undang-undang tentang kerja ketel uap di tahun 1953. Jadi undang-undang awal itu hanya mengatur tentang ketel uap ini, atau
pekerja-pekerja yang ada di situ. Jadi bagaimana keselamatan ketika ada sakit, ketika ada kena kecelakaan kerja atau ini ada hal-hal yang mengganggu kesehatan, itu ada undang-undangnya supaya pihak pemberi pekerjaan atau pihak yang menggunakan pekerjaan itu dia harus uh, bisa memberikan tanggung jawab terhadap kesehatan bagi pekerja-pekerjanya. Entah itu disiapkan pengamannya atau setelah dia sakit diberikan obat atau bagaimana, itu harus tersedia dalam tahapan ini. Jadi ketiga ini dia sebenarnya untuk mengatur dari awal dia ada itu sebenarnya untuk mengatur untuk pekerja-pekerjanya itu bisa yang namanya mendapat kesehatan atau mendapat perlindungan dari kegiatan kerja yang mereka laksanakan. Lanjut pada tahun 1898, jumlah ketel uap yang dipakai di industri kerja makin bertambah, jadi 2000 lebih ya, 2277 ketel uap. Tahun 1890 lalu dikeluarkan ketentuan mengenai pemasangan serta penggunaan jaringan listrik di lokasi Indonesia. Menyusul pada tahun 1907 dikeluarkan ketentuan mengenai pengangkutan obat senjata. Nah, jadi awalnya sebenarnya yang lebih makin dikenal tuh tahun 1907. Nah, itu dimana makin digalakan yang namanya kegiatan ini, kegiatan apa? K3 ini. Sehingga K3 ini makin terasa. Jadi orang-orang yang dulu, tapi tidak seperti sekarang ya. Kalau kita perbandingannya dengan sekarang di lokasi proyek berbeda. Dulu seadanya. Kadang-kadang tunggu sudah terjadi baru ada kegiatannya. Beda dengan sekarang ya. Dengan sekarang semakin diperketat, apalagi proyek-proyek yang bersifat pemerintah, dari pemerintah, itu lebih ditekankan lagi. Jadi, peluru serta beberapa bahan yang bisa meledak serta berdampak pada keselamatan kerja. Jadi, itu ada pengangkutan obat, senjata, petasan, peluru. Nah, itu dia punya risikonya itu tinggi. Jadi biasanya kalau di dalam ketiga kita buat perencanaan, semakin tinggi nilai risikonya, itu dampaknya juga semakin besar. Nah, di situ kalau nilai risikonya tinggi dan dampaknya besar, otomatis kita harus memberikan hal khusus di dalam penanganannya. Jadi biasanya kalau misalnya nilai risikonya tinggi, itu pengamanannya harus ditingkatkan. Jadi penggunaan biasanya alat pelindung diri atau APD itu biasanya digalakkan, ditambah. Teman-teman bisa lihat orang biasa pakai rompi, helm, sepatu. Nah, kadang-kadang itu sepatu yang kita gunakan juga kan sepatu-sepatu kerja yang apa namanya? Sepatu kerja yang yang bisa melindungi, bukan asal nama sepatu ya. Sepatu biasa kalau di lokasi proyek misalnya dari benturan batu atau panas kalau misalnya di karena aspal apa begitu supaya dia bisa melindungi. Begitu juga dengan helm melindungi kepala. Terus ada apa? Rompi. Rompi itu bukan melindungi badan supaya tidak kalau misalnya kena beban bukan. Tapi rompi itu dikasih warna yang terang sehingga dapat dilihat oleh teman-teman yang bekerja lain. Jangan sampai orang yang di atas tidak lihat namanya di bawah karena bajunya gelap misalnya seperti itu. Jadi dikasih rompi itu supaya sebagai penanda juga dan dia dapat dilihat di tempat yang mungkin dia agak tidak kelihatan tapi dengan warna yang cerah pada rompi biasanya bisa membantu. Nah, itu yang sekarang ini teman-teman temukan di lokasi-lokasi proyek. Jadi awal mulanya muncul itu kegiatan ketiga ini karena untuk memperlindungi pekerja-pekerja yang ada. Oke. Jadi ini ada perlengkapan pengerjaannya dikeluarkan pada tahun 1905, lalu direvisi pada tahun 1910, di mana pengawasan undang-undang kerja dikerjakan oleh Fellinghage-Deutsch. Sedangkan pada tahun sebelum muncul pelanggaran pada pemakaian fosfor putih. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini juga untuk meminimalisir yang namanya penggunaan-penggunaan obat-obatan atau hal-hal yang sebenarnya tidak boleh digunakan. Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman juga ada kerja di lokasi proyek, ada yang
di luar, misalnya amunisi atau apa begitu seperti itu yang berbahaya bagi kesehatan. Misalnya kerja di pabrik, itu di situ kan asap, atau kita kerja di mana begitu yang tempat pabrik kayu misalnya yang debunya apa itu, di situ harus dikasih yang penanganan ekstra lebih berbeda dengan penanganan di lokasi-lokasi lain. Jadi misalnya kalau bekerja di tempat, misalnya di contohnya di pekerjaan proyek juga, kita kalau kerja jalan, kerja gedung, sebenarnya itu penanganannya seharusnya berbeda karena nilai resikonya pun berbeda kecelakaan. Nah, kalau misalnya kita kerja gedung, otomatis penanganan kita terhadap lalu lintas kan hampir tidak ada. Gedung. Kalau di jalan, kita kerja jalan, otomatis penanganan tentang lalu lintas itu ada. Dan itu besar nilainya dibanding dengan kalau kita kerja gedung. Atau kalau kita kerja bendungan. Itu kan keselamatan kerjanya itu berbeda yang diperhatikan. Jadi nilai-nilai risikonya itu pun berbeda. Misalnya kalau contohnya untuk lalu lintas nilai risikonya di pekerjaan jalan itu lebih tinggi dibanding dengan pekerjaan gedung, misalnya seperti itu. Atau faktor-faktor lain lagi. Selainnya, Undang-Undang Pengawasan Kerja yang berisi kesehatan serta keselamatan kerja atau K3 dikeluarkan tahun 1916. Pada tahun 1927 lahir Undang-Undang Masalah serta di tahun 30 pemerintah Hindia Belanda merevisi Undang-Undang PT Uap. Jadi yang awalnya sebenarnya K3 ini dia hanya untuk penggunaan industri ketel uap ini yang dipakai, tapi setelah berkembangnya zaman sampai sekarang semakin maju sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan banyak orang itu langsung harus menerapkan yang namanya K3. Sedangkan di tahun 1970 Undang-Undang Mengenai Keselamatan Kerja dibuat. Undang-undang ini sendiri dibuat jadi alternatif yang tadi undang-undang sebelumnya tahun 1920 itu. Sejarah selanjutnya pada tahun 1969 berdirilah Ikatan Higien Perusahaan, Kesehatan serta Kerja, serta di tahun 1999 dibuat Laboratorium Keselamatan Kerja. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin maju, itu semakin undang-undang itu semakin diperketat dan dibuat lebih baik. Jadi keselamatan kerja itu dibangun dan lebih diteliti lagi bagaimana proses-proses yang harus dikerjakan, proses-proses yang harus dibuat sehingga keselamatan kerja ini menjadi lebih baik. Untuk ketiga sendiri, biasanya dalam kegiatan-kegiatan proyek, entah itu kegiatan proyek kecil, proyek besar, atau yang menengah, sudah wajib ada yang namanya K3. Nah, kadang-kadang dalam kegiatan K3 ini biasa dianaktirikan atau disepelekan. Kadang-kadang juga orang-orang beranggapan bahwa untuk hal itu tidak penting. Tapi yang seharusnya diperhatikan dahulu, karena orang kalau bekerja sebenarnya itu kan cari sehat. Cari uang untuk dapat yang namanya kesehatan juga. Tidak mungkin yang paling mahal dari semua itu kan sebenarnya kesehatan kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jika teman-teman nanti di dunia kerja, sudah di dunia kerja atau teman-teman yang sudah di dunia kerja, itu seharusnya ada yang kalau kita dipekerjakan oleh orang, sekarang kita kenal dengan yang namanya BPJS itu. Nah, itu diwajibkan untuk dibayar oleh pihak pemberi pekerjaan. Jadi setiap pekerja yang dikerjakan seharusnya mempunyai yang namanya BPJS yang ditanggungan kepada perusahaan pemberi kerja. Itu salah satu aspek pendukung kegiatan K3. Di luar dari penyelenggaraan langsung K3 di lapangan seperti yang saya bilang tadi, kegiatan-kegiatannya yang diatur atau dia punya APD yang digunakan ke kita, itu semuanya diatur. Nah, untuk sejarah K3 yang tadi, sejarah K3 yang ini kemungkinan besar dia maju lagi ke depan, dia akan lebih baik lagi, akan meningkat lagi pengawasannya. Sekarang kan biasanya bagaimana pembuktian ketiga itu di lapangan kalau dalam dunia konstruksi sekarang hanya dengan foto. Kadang-kadang juga tim pemeriksa turun baru mulai kasih pekerja helm lah, rompi lah. Nah, di sini kalau teman-teman sudah bekerja juga sebagai misalnya konsultan atau pengawas,
harusnya memperhatikan ini. Memperhatikan yang namanya keselamatan kerja ini. Jangan kita hanya memperhatikan kuantitas dan kualitas, kuantitasnya dan kualitasnya saja yang diperhatikan, tapi orangnya tidak diperhatikan. Semakin besar tenaga kerja yang pekerjaan ini ada, semakin besar pekerjanya ada, semakin banyak orang, semakin pula banyak risikonya. Apalagi kalau kerja-kerja yang berat. Jadi teman-teman harus bisa pandai-pandai membuat yang namanya penerapan K3 di lokasi. Mulai dari awalnya ada perencanaan untuk K3 dan pengawasan K3 itu tersebut. Untuk hal ini saya sampaikan hanya sampai sini dulu. Nanti perkuliahan selanjutnya itu saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi bagaimana K3 itu, apa pengertian-pengertian dari K3. Ini di awal ini saya hanya menitik beratkan ke sejarah, dan yang terpenting adalah perkuliahan ini wajib diikuti. Jangan, saya tidak mau nanti setelah keluar nilai baru mulai datang dan katanya dia tidak bisa ikut kuliah karena berhalangan ini itu. Apalagi saya tidak terima yang namanya berhalangan karena turun lokasi. Katanya turun lokasi karena KP. Tidak bisa ikut ujiannya, tidak bisa ikut perkuliahannya, atau tidak bisa mengikuti mengumpulkan tugas lah apa segala macam karena ada di lokasi. Tanggung jawab mahasiswa di sini kan sebenarnya adalah kuliah. Jadi kalau misalnya dia turun lokasi atau karena KP, ada KP, jangan ada tunggakan. Kalau mau ambil KP, jangan ada tunggakan mata kuliah. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah ambil KP, resiko untuk mata kuliah lain. Jangan berpikir nanti sudah di akhir baru minta nilai. Saya tidak akan terima yang minta-minta nilai terakhir. Ini saya sampaikan memang supaya jangan ada lagi yang minta-minta nilai lagi. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita di yang pertama ini. Nanti ada pertemuan lain yang saya kirimkan lagi ke grup. Jika ada pertanyaan selanjutnya, bisa langsung ke grup WhatsApp yang sudah kita buat. Oke, baik, terima kasih.